terjadi kekacauan yang parah. dan lagi langit dijunjung Di situ belum dipijak. yang Jawa hilang Jawanya, yang Iya. Betawi hilang Betawinya, yang Islam hilang sholatnya. Yang Semar. Yang Semar, tapi ada nama lainnya tuh, bukan yang Semar yang saya baca, apa sih? Yang bikin perjanjian itu, siapa sih namanya? Batara Guru, Sabdo Palon. Sabdo Palon, iya. Yang saya baca yang di berbagai media dan segala macam di media sosial akhir-akhir ini saya cari-cari referensinya Sabdo Palon, katanya itu kalau saya nggak salah baca ya, kalau nggak salah itu sudah masuk dalam apa sih namanya kalau kita ini udah masuk dalam perjanjian atau apa gitu, kalau itu bakal meletus nantinya. Ya. Yang saya baca begitu dari ininya. Kalau Sabdo Palon ya istilah ininya itulah ya. Ya. Apa namanya, kalau kalau zaman Majapahit itu Sabdo Palon itu dibilangnya kayak penasehat hukumnya Majapahit. Majapahit. Ini. Oh. Kenapa dibilang kayak Sabdo Palon nagih janji, Iya, itu Sabdo Palon lagi janji tuh. Ya, itu. Sabdo Palon nagih janji, Hmm. dibilangnya kan. Hmm. Itu isu pertama, Isu pertama. 2006. Iya. Isunya itu kan. Sabdo Palon nagih janji ya kayak mana di Jawa ini sekarang kan udah kayak nggak ada aturan. Maksudnya? Jadi sudah meninggalkan budayanya semua. iya, jadi ya udah nggak di mana lagi langit dijunjung, Di situ belum dipijak. nah, udah nggak itu lagi, yang Jawa hilang Jawanya, yang Iya. Betawi hilang Betawinya, yang Islam hilang sholatnya. Iya sih. Mungkin ibaratnya orang nggak menjunjung lagi adat istiadat ya, bermasyarakat segala macam. Karena kan dulu yang dijanjikan apa namanya itu perjanjian Majapahit sama Demak ini yang akhirnya patihnya Gajah Mada sama anak buah-buahnya ini bukan lari siapa namanya, mengasingkan diri ke Bali. Oh, Dulu sempat. ceritanya kayak gitu, cerita dulunya. Itu kenapa mereka mengasingkan diri? Karena yang dijanjikan ini kan apa namanya, dulu kita orang Jawa kan sebelum ada agama Islam ini yang besar ini, Iya. kebanyakan orang itu kan masih menganut kejawen. Ya, kejawen Hindu. Hindu. Habis gitu kalau di Sunda Wiwitan yang langsung berserah gitu ke Tuhan, Iya. ke alam gitu. Iya. Jadi perjanjiannya itu kalau nggak salah ya intinya itu gini, apa namanya, kalau orang Jawa hilang Jawanya, orang udah hilang apa namanya, budi pekertinya, jati dirinya, lupa sama sukunya, lupa sama Leluhurnya mungkin. kita tinggal di alam juga sama yang lain juga gitu kan. Pokoknya kalau udah kacau lah, kacau maksudnya udah nggak ada harga diri lagi kayak gitu. Mereka mau nagih lagi. Sabdo Palon ini sebenarnya bukan cuman satu penguasa gaib Jawa ini, bukan. Jadi ada beberapa lah. Kalau dikisahkan itu kan Batara Guru ini kan. Batara Guru ya. Dia si Batara Guru ini mengasingkan ke timur, habis itu keturunannya siapa? Gajah Mada itu ke Bali. Itu. Ya dibilang mau nagih janji kalau apa namanya udah terjadi kekacauan yang Parah. Jadi Maksudnya mungkin dalam cerita rakyatnya gunung itu diletuskan biar orang mengingat kembali. Mungkin. Orang sadar, oh dulunya seperti ini. Kita nggak boleh lupa sama adat istiadat, budaya segala macam. cuman diceritain lagi apa namanya, yaitu wedus gembelnya benar-benar bentuk Iya.
Saya lihat gambarnya juga di cuma ini. ya mirip. Iya, menyerupai lah Menyerupai bentuknya. bentuk. Iya, iya. Itu setelah 2 kali ini ya erupsi itu. Iya, Erupsi kecil. iya, iya benar. Itu kan pas ledakan besarnya tuh. Ledakan besar. Dan orang akhirnya mengait-ngaitkan ke Sabdo Palon lagi janji. Tapi kalau yang saya lihat di ini ya, di video-video YouTube, emang banyak orang spiritual yang mengatakan hal yang sama. Memang sekarang orang banyak yang ibaratnya lupa lah ya, lupa. Jadi banyak yang membenarkan bahwa memang itu salah satu janji Sabdo Palon katanya. Menarik ya pembahasan kita hari ini ya. Menarik. Kalau dari Mas Yosi sendiri, saya mau flashback lagi nih ke siapa? Kanjeng Nyi Roro Kidul. Yeah. Kan tadi Mas Yosi sempat ngomong kalau ternyata Prabu Siliwangi kerja Sunda kan, kalau Yeah. Prabu Siliwangi itu ada kaitannya sama Nyi Roro Kidul. Iya benar. Itu gimana kisahnya itu sampai Dari cerita yang beredar, cerita masyarakat yang beredar itu, kalau sebenarnya Kanjeng Nyi Roro sendiri ini merupakan salah satu putri dari Pakuan Pajajaran, tinggi Pajajaran lah pada saat itu, dan termasuk putri kesayangan juga dari Kanjeng Prabu Siliwangi. Tapi mungkin karena ini ya, namanya zaman dulu tuh kerajaan, jadi terjadi pergesekan, Ya. perebutan tahta. Ya. Jadi Kanjeng Nyi Roro Kidul ini mengasingkan diri ke Pantai ke Selatan? Pantai Selatan pada saat itu. Nah, Oh, itu cerita berdasarkan dia waktu masih menjadi manusia ya? ya. Nah, dibilang pada saat waktu setelah sampai di Pantai Selatan, Kanjeng Nyi Roro Kidul ini mendengar kayak bisikan-bisikan atau mungkin suara gaib Intuisi. ya. Suara gaib yang dimana dia disuruh kasarnya itu mungkin melebur, atau bisa dibilang halusnya itu moksa, Mas. Moksa. Moksa itu istilahnya kayak Kanjeng Prabu melepas raga dari dunia nyata, dunia yang kita tinggal ini, melepas raga untuk pindah ke Alam alam lain. lain. Oh, kayak dia melepaskan ruhnya gitu ya? Iya, mungkin ya, melepaskan ruhnya. dari badannya. Iya, Terus karena dia memilih hidup di alam yang lain. alam yang lain. Oh, itu moksa ya namanya? Iya, karena setelah dengar suara itu, dia tidur di atas batuan-batuan pantai. Hingga saat ini masih belum ada yang bisa membenarkan antara dia tidur di atas batu itu atau langsung melebur Ke dalam laut. ke dalam laut selatan. Karena pada saat itu masih ricuh. Oh, dari Perebutan chaos tanahnya, ya? chaos. Di Terjadi kerajaan itu chaos. lagi chaos. Oh. Mungkin bisa dibilang chaos itu karena rupanya Kanjeng Nyi Roro Kidul parasnya memang lebih cantik ya. Cantik mungkin, sehingga menjadi ancaman mungkin bagi perebut tahta yang lain. Takut dia menjadi salah satu penyebab ya, Ya, peperangan di sana di dulunya. di dulu. Wah, ini banyak cerita yang menarik sih hari ini. Ada lagi nggak dari Mas Yosya atau Mas Wahyu yang mau diceritakan tentang entah itu Nyi Roro Kidul atau tentang sejarah? Tapi yang tadi itu menarik sih Mas, itu tentang Sabdo Palon dan segala macamnya. Itu menarik sih itu. Ada nggak garis lurusnya antara atau keterkaitannya antara Sabdo Palon dengan Nyi Roro Kidul? Kalau apa namanya itu kaitannya ya, Sabdo Palon ini kan apa ya sebutnya ya? Orang sakti tanah Jawa mungkin ya. Cuman dia karena ceritanya Ya. itu kan ada dia entah bagaimana akhirnya itu melebur, yaitu tadi Moksa itu. setelah mengasingkan di timur yang kurang lebih Banyuwangi kalau nggak
Sekarang jadi Banyuwangi, dulunya kita nggak tahu. Sekarang Banyuwangi namanya. Yang dibilangnya dulu kan dia Moksa itu Di daerah timur. daerah timur. Itu si siapa? Sabdo Palon. Lu bilangnya kayak gitu. Cerita ininya lah. Rakyatnya. Berarti raja-raja dulu atau petinggi-petinggi dulu, kalau bisa dibilang orang-orang sakti dulu itu kebanyakan yang moksa ya? Banyak Moksa. Karena mungkin sudah tidak ingin ini ya, terlibat dengan kekacauan-kekacauan itu ya, dia memilih jalan itu. Iya. Kalau dari Mas Sosial nggak Mas? Kaitan cerita tentang apa? Sabdo Palon yang ke timur. Gak terlalu banyak sih, ada pernah dengar gitu loh pada pas waktu ya itu di cerita sebelumnya saya yang pernah bilang di Alaspo itu pernah katanya Sabdo Palo itu entah dia mengangkat murid sekaligus pernah bertapa di sana. Banyak Si juga Sabdo masyarakat Palon itu. ya, banyak masyarakat juga yang bilang seperti itu. Pada saat waktu ya itulah ke sana banyak lah. Saya sebenarnya ada pertanyaan sih. Jadi pertanyaan saya itu begini. Apakah Eyang Semar ini sosoknya sama dengan si Sabdo Palon? Atau mereka ini dua sosok yang berbeda? Atau karena yang pernah saya baca, Sabdo Palon ini dia juga Eyang Semar. Tapi kalau menurut hemat saya, dari beberapa literatur yang saya baca ya, dari tanah selatan, di tanah Sulawesi, jadi Sabdo Palon ini berbeda sebenarnya dengan Eyang Semar. Ya, Jadi Berbeda. tahun mereka ini beda sebenarnya, tapi yang saya lihat di Jawa ini kok sosoknya ini disatukan gitu. ya. Itu kenapa tuh? Itu sebenarnya kalau di Jawa itu gimana ceritanya tuh? Gimana ya bilangnya? Kalau Jawa ini kan sebenarnya untuk penguasa alam gaib itu Iya, ya. kan ada beberapa ya, maksudnya ada Batara Guru, habis gitu Resi apa namanya lagi, Batara Guru sih yang paling Yang paling tua kan. yang sering dikaitkan sama Eyang Semar itu ya Batara Guru ini. Iya, iya. Cuman entah kenapa Sabdo Palon Paling terkenal. bukan paling terkenal, dia terkenal habis gitu kenapa dia dibilang mirip Semar Iya, ceritanya, itu, ya ya, kan? itu. Karena di zaman itu yang zaman Majapahit, dia ini kan penasehat patih Gajah Mada. penasehat salah satu raja loh di Majapahit tuh. Dan sifatnya mungkin banyak orang bilang sama kayak Eyang Semar ini. Perawakannya mungkin sama juga ya. Makanya. Nah, kalau untuk apa namanya cerita Eyang Semar ini sama nggak sih sama Sabdo Palon? Kayaknya untuk masalahnya kan rancu sekarang. Apa namanya? Iya. Sabdo Palon ini dibilang kan penguasa Jawa. Iya, ya, yang saya baca dari Penguasa gaibnya Jawa Iya, kan. iya. Habis gitu Eyang Semar juga dibilang penguasa Jawa juga, Iya. ya kan? Kalau menurut saya tuh Sabdo Palon ini beda sih. Beda ya. Beda. Jadi Sabdo Palon, yang Semar. Kalau saya lebih cocok gini. Condong ke ini. Enggak, lebih cocok gini. Batara Guru ini yang Semar. Oh gitu. Nah, kalau saya Oh. Batara Guru ini yang Semar. Oh. intuisinya sama. Berarti kalau dibilang manusia pertama mungkin ya di Jawa. Sebenarnya sih kalau berbicara tentang Batara Guru ya, saya pernah baca juga literatur di nama bukunya Lagaligo. Itu kitab tentang apa? Penciptaan ini kali ya, penghuni bumi pertama ya. Tapi kalau di Jawa sendiri nih, gue mau nanya dulu nih, di Jawa sendiri ini
yang terkenal namanya Batara Guru atau Eyang Semar? Semar. Eyang Semar. Oh, berarti Batara Guru ini kalau udah masuk cerita wayang, pewayangan biasanya. oh. Kalau misal nih, lakon malam ini nih Batara Guru, kalau enggak Pandawa, kalau enggak Kurawa. Iya, iya, iya. Kan kalau cerita Jawanya dulu kan ada sisi baik, ada sisi buruk kan. Iya, Si Kurawa ini yang menguasai sisi buruknya. Di situ ada Durna, di situ ada Durna, Cakil, Batara Cakil. Nah di sini yang dimaini Puntadewa ini anaknya Batara Guru yang dilatih sama Batara Guru ini. Namanya siapa tuh? Kalau Batara Guru ini kan kalau cerita Jawanya itu Punokawan namanya. Oh. Semar, Gareng, Petruk. Oh, itu penamaannya, istilah Nama, apa ya? Gelarannya ya di masyarakat ya. Oh. Semar, Gareng, Petruk, Bagong, sama yang 4, Punokawan 4. 4 rupa maksudnya. 4 rupa. Berarti Batara Guru ini untuk penamaan ini ya mungkin ya. Lebih ke formalnya ya. Lebih ke formalnya ya. Kalau yang Semar ini lebih ke sapaan akrab orang mungkin ya. Oh, lebih mengenalnya itu. Iya. Karena saya selama ini taunya cuma Batara Guru. Tapi ada sih di bawahnya kayak Sawiri Gading dan segala macam. Itu ada tuh. Ada namanya Batara Latu. Itu banyak kalau di Bugis Makassar, khususnya di Sulawesi ya. Itu ada cerita yang itu juga. Kayaknya memang ceritanya sama kalau saya bilang ya. Iya. Ceritanya sama, cuma penamaannya yang berbeda. Iya benar. Jadi kisah itu sebenarnya sama, tapi ya penamaannya aja yang berbeda. Mungkin disesuaikan dengan tempatnya segala macam. Iya. Oh, kalau Mas Yusi sendiri ada nggak ini Mas tentang sejarah-sejarah kayak yang Semar? Kalau ini ya lebih tepatnya ke Sabdo Palo sih, kabarnya juga Sabdo Palo ini pernah berseteru Sama? Prabu Siliwangi Emang ini terkait dengan siapa yang paling kuat. oh tahun mereka sama? Iya. Masanya? Munculnya Masa. mungkin sama ya, masanya mereka sama lah. Berarti ada perseteruan antara siapa tadi? Yang Semar, Sabdo Palon dengan Prabu Siliwangi. Iya, terkait siapa yang inilah yang paling kuat di tanah Jawa. ini, tanah Jawa. Karena kan Sabdo Palo kan bisa dibilang Nusantara, dia bilang ingin menyatukan Nusantara. Oh, dia menyebutnya senusantara ya? Iya. Kalau Nusantara ya kita bisa dibilang kalau Pajajaran ya juga termasuk lah ya. Iya. Berarti Ki Sabdo Palon ini memang orang yang berpengaruh juga nih. Orang berpengaruh juga. Itu di mana tadi? Di Alas Puro dia ada ini juga. Ki Sabdo Palon. Dibilang kalau petilasannya ada, cuman tempatnya itu saya kurang tahu Mas, karena apa ya dibilang tempat petilasan seperti yang khususnya tetua-tetua seperti itu tuh susah untuk dicari. Mungkin orang-orang tertentu mungkin ya. Iya, bahkan yang Mas Nur yang sebelumnya yang dia ngajak untuk ke sana, dia pun dibilang pernah mengelilingi tapi belum semua ya. Belum semua, dia nggak nemu sama sekali. Petilasannya Ki Sabdo Palon. Cuman memang diceritakan sama cerita rakyat seperti itu pernah berseteru, beradu kekuatan. Karena ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi. Iya. Mungkin dari yang buruk juga ya kan. Makanya kan di situ pada suatu masa perang Pajajaran terakhir itu konon katanya Sabdo Palon ikut. Oh, dia ikut juga peperangan itu. Iya, cuma entah bagaimana akhirnya Prabu Siliwangi ini memutuskan untuk moksa, untuk menyelamatkan seisi kerajaan. Pasukannya. Iya, kerajaan Pajajaran.
dia moksa beserta dengan kerajaan-kerajaannya, penduduk-penduduknya juga. Saya mau apa ya namanya, bertanya mungkin ya, alasan kenapa Sabdo Palon itu dianggap sebagai orang yang sakti ya. Kalau kiai-kiai itu kan mungkin istilahnya apa ya, punya apa sih istilahnya, mukjizat atau apa gitu ya. Sebutlah Iya, mukjizat. mukjizat mungkin ya. Kalau Ki Sabdo Palon ini apa yang spesial dari dia menurut cerita-cerita masyarakat? Dia berkelana sih mas, sama dengan kisahnya ini ya, saktinya Kanjeng Prabu Sulung. Dia berkelana, berguru di mana-mana. Kalau Karena kan niat awalnya dia disebut di situ juga dari beberapa literatur ya. Itu dia memang ingin menyatukan satu Nusantara. oh tujuannya itu ya. Tujuannya, makanya dia berkelana. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri ada nggak apa ilmu spesial ini dari Ki Sabdo Palon? Atau kenapa perjanjian itu bisa ada? Karena yang saya baca juga bahwa ramalan-ramalan Ki Sabdo Palon ini perlahan-lahan mulai muncul satu persatu. Nah, mungkin karena karena alasan itu orang sudah melupakan jati dirinya segala macam, lupa dengan adat istiadat dan segala macam. Itu apa? Kenapa sampai Sabdo Palon ini menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh atau ramalannya bisa sampai saat ini? Kira-kira apa kekhususan dia? Karena dia ini penasehat ya, mungkin penasihat dari raja-raja lah, maksudnya yang terkenal terakhir itu kan, kalau nggak lupa saya, Majapahit sama Brawijaya 5 gitu, lupa ya. Brawijaya 5 kayaknya. Oh berarti dia nggak satu kerajaan ya? Enggak, makanya bingung aku kalau menafsirkan Ki Sabdo Palon ini. Karena banyak versi ini ya, Terlalu apa ya? complicated mungkin. Ya, Ada nggak untuk dari Mas Yosi sama Mas Wahyu ramalan-ramalan Ki Sabdo Palon itu yang mungkin Mas Yosi lihat dari dari sisi spiritual dan segala macam, atau Mas Wahyu dari sisi sejarahnya, ada nggak saat ini yang mulai muncul ramalan-ramalan itu? Sebenarnya Kenapa? Ada ini mulai berat. Sebenarnya sih kalau kita ngobrol kayak gini, ya kalau kata orang-orang ya, kalau kita obrolin soal sejarah dan tokoh-tokoh lampau itu, katanya sih mereka hadir gitu. Biasanya begitu yang saya dengar ya. bisa jadi sih mas. Sekarang apa yang Mas Susi rasakan? Kayak ada salah satu sosok yang hadir yang dimana dia pada zaman itu dia turut andil ya, Zaman apa tuh? yang kita kisahkan tadi, Yang Sabdo Palon. terutama Sabdo Palon, terus Nyi Roro Kidul, Nyarul Kidul, yang lagi satu yang Semar. yang Semar. Nah, lebih kalau misalkan ini ya, Apa yang dirasakan sekarang, Mas? Atau memang sudah banyak yang hadir? ada ini mungkin kesannya kayak gini ya, kayak semua akan kembali pada zamannya. Oh, ada intuisi Semua itu. iya, kayak semua itu bakal kembali kepada zamannya ketika orang-orang yang ditunjuk itu muncul kembali secara perlahan-lahan, cepat atau lambat. Oh, itu dari ada intuisi. Untuk memperbaiki apa yang sudah kita rusak. Tatanan ini mungkin tatanan masyarakat sekarang ya. Terutama yang mengaku-ngaku sebagai ini, yang mengaku-ngaku sebagai ini, Maksudnya mengaku-ngaku sebagai keturunan ini, yang pernah punya kayak begini. Oh, ngerti. Berarti sekarang ini sudah banyak orang yang punya gelar kesultanan, sebenarnya dia bukan keturunan sultan Ya, gitu. tapi ini bukan berarti menyinggung ya. Di perlu digarisbawahi sini. Iya, bukan iya, menyinggung, iya, ini iya, hanya iya. sebagai kayak intuisi. Oh, itu ada pesan intuisi dari ini. Ya, lebih tepatnya
nggak usah inilah, nggak usah ngadi-ngadi lah demi kekuasaan terus Oh. harta apa segala macam. Maksudnya nggak usah disombongkan gitu mungkin ya kalau punya gelar kayak gitu. Iya, karena tahu sendiri lah mungkin yang pada halnya itu kan kalau misalkan orang ditunjuk kan belum berarti dia terpilih. Iya. Yang terpilih itu yang nanti akan sejatinya bakalan keluar sendiri. Ya, mungkin dari sikap, sifat Ya, yang sesuai dengan mungkin leluhurnya yang masa lampau, berwibawanya dia, cara dia mungkin memimpin, pembawaannya dia ya. pembawaannya dia. Karena kan banyak sekali di zaman sekarang. Iya, Ya, karena seperti kan itu. Dan anak-anak menutup mata juga ya kan, karena anak-anak. seiring berjalannya ini waktu. Iya, iya. Iya. Apa yang ini Mas Yosi? Berarti tadi itu pesan intuisi ya dari leluhur mungkin ya. Iya, sosoknya sih ini ya lumayan lama, cuman nggak mau saya sebut. Iya, ya. Kurang sopan juga kalau kita sebut. Iya, kurang sopan aja. Percaya atau tidak, ya itulah. Ya itu kembali ke penonton Pribadi saja, masing-masing, ya, ya. ya. Kita kan hanya menyampaikan. Ada lagi nggak sosok-sosok yang hadir ketika kita ngobrol dan segala macam Mungkin itu aja sih yang lebih yang dominan? mendominasi daripada yang lain mungkin kan yang paling kayak nonton aja, ingin mendengar cerita. Sekarang wajar aja ketika kita ngobrol, apalagi soal sejarah, Ya, budaya, itu pasti ada. ya. Karena kan sekarang orang sepertinya tuh anak-anak muda tuh lebih kepada K-pop, ke Jepang-Jepangan, ya, dari segi style dan segala macam. Ya, Ya, dulu kan kalau orang dulu kan memang menjunjung tinggi beli pekerjaan. adatnya. Jadi orang dulu tuh bangga dengan adat yang dia punya. Ya, Jadi dia lebih memperkenalkan adatnya keluar daripada adat orang yang diambil sama dia. Jadi kalau saya lihat sih udah terbalik emang. Udah mulai ada pergeseran kebiasaan masyarakat. sebenarnya sih juga nggak masalah sih kalau menurut saya pribadi. Ini pendapat saya pribadi ya. Pendapat saya pribadi kalau memang mau istilahnya ada beberapa adat di luar yang dibawa itu sebenarnya nggak masalah. Karena kan namanya zaman kan semakin maju ya. Semakin Kan? maju. Tapi jangan sampai lupa seperti yang Mas Wayu bilang tadi. Jangan lupa sama adatnya sendiri. Ya. Yang seharusnya dilakukan ya dilakukan, jangan ditinggalkan. Selama itu tidak bertentangan dengan ini ya. Bertentangan dengan hukum yang ada. Iya. Kalau Mas Wahyu ada lagi nggak yang mau diceritakan? Mungkin pembahasan tentang Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong itu kita kesampingkan dulu karena kayaknya lebih menarik pembahasan tentang yang Semar, Ki siapa tadi? Ki Sabdo Palon. Saya lebih penasaran ke Ki Sabdo Palon sih karena kan semua orang-orang spiritual yang pernah saya nonton di YouTube segala macam, ya memang dia menaruh hormat lah sama Ki Sabdo Palon, dianggap sebagai dia orang tua mereka segala macam, kiblatnya mereka lah. Ada nggak cerita lagi Mas Wahyu tentang apa ya? Ya paling yang saya ingat itu pesannya aja. Jadi buat pegangan lah, kan saya orang Jawa gitu ya. Ya buat pegangan hidup aja gitu. Kalau jadi orang nggak lupa sama adab, habis gitu. Kalau memang kita punya sedekah, kalau memang lagi belum ada ya seadanya aja. semampunya lah ya. Intinya jangan lupa berbagi sama orang lain ya. Jangan tamak juga mungkin. Ya, jangan rakus segala macam. Karena apa namanya? Pokoknya Sabdo Palon itu bakal nagih itu ketika rojo-rojo teng Jawa niki sampun lali Artinya apa tuh Mas? kalih rakyat. Maksudnya ini arti bahasa Indonesia nya. Raja-raja itu udah lupa lah sama rakyatnya. Mementingkan Diri sendiri. diri sendiri, keluarganya. Rakyat kecil Dilupakan. gitu. Padahal dia lupa bahwa itu tanggung jawabnya. Banyak orang yang suka sesama jenis,
Oh. Tetangga. Saya ada satu ini lagi sih yang mengganggu pikiran saya ya dari tadi. Pemindahan ibu kota itu masuk nggak dia dari ramalan salah satu ramalan Sabdo Palon? Ya kalau dibilang sebenarnya itu bukan ramalan Sabdo Palon ya, maksudnya itu kan ditulis sama Prabu Jayabaya ya? Oh, itu ditulis sama Prabu Jayabaya. Ya. Oh, berarti itu masuk ke ramalan Prabu Jayabaya. Hmm. Oh, Serat Jayabaya namanya. Serat Jaya, berarti semacam kitab ya. Ha, Oh. kayak apa namanya, kalau sekarang mah karya ilmiah. Iya, Kalau karya dulu- ilmiah, iya, kalau iya. zaman dulu itu namanya serat. 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 Itu ditulis di ini, kalau boleh tahu maksudnya itu ditulis memang ada bukunya atau memang ini kayak pakai Sanskerta dulu, pakai daun Iya. lontar gitu mungkin. Enggak sih, kalau orang-orang dulu, orang khususnya Jawa, nulisnya pakai aksara Jawa itu. Aksara Jawa ya. Kagak ngapa, hanya cara kayak itu. Tulisan daerah lah ya. Oh, berarti pemindahan ibu kota ini sebenarnya sudah ditulis juga dalam ramalan Jayabaya. Ya. Indah ya. Intinya ini kan dari ramalan itu kan menyatukan lagi Nusantara lah, balik lagi, maksudnya ini loh yang benar itu Nusantara kayak gini loh, gitu. Kalau Mas Yusuf sendiri ada nggak pengetahuan atau ini tentang Serat Jayabaya atau ramalan-ramalan? Ramalan itu pernah saya dengar. Oh, Sama dengan seperti Mas Wahyu yang bilang ramalan itu pernah saya dengar, ya memang dari ini Prabu Jayabaya. Tapi mungkin ada sedikit tambahan ya, sedikit Ya. tambahan. Nanti akan muncul beberapa tanda jika situasi sudah mulai tidak terkontrol, enggak chaos lah ya. kayak udah enggak chaos lah kita bilangnya, akan ada muncul beberapa tanda dulu, baik itu dari cuaca, terus inilah bumi lah, aku bilang Tanda-tanda tanda-tandanya alam. ya. Tapi nanti bakal muncul sosok pertama yang ingin menyatukan Nusantara, itu pasti akan muncul. Oh, kayak reinkarnasinya Ki Sabdo Palon gitu ya. Ya Mungkin. karena memang sudah waktunya sih bisa dibilang. Oh, sudah dekat waktunya. Nggak bisa dibilang dekat juga Zamannya mungkin ya. zamannya. Oh. Entah itu kapan, masih belum tahu. Karena itu kan sebuah ramalan. Ya. Kita nggak tahu kebenaran sebenarnya dia terjadi atau enggak, itu kan masih ramalan. Masih ramalan. Kalau terjadi baru kita oh iya benar terjadi. Dan juga kalau bisa yang memang ini ya, yang memang sudah tahu, lebih baik muncul lah daripada terus berdiam diri. Maksudnya tahu apa nih? Itu aja sih yang saya mau bilang. Wah, ini semakin banyak pertanyaan nih dari saya nih kalau kayak gitu. Kalau sudah tahu diri gitu ya, muncullah mungkin. Mungkin masih tertahan dengan yang namanya kontroversi ya, saya bilang. Gesekan-gesekan entah itu baik dari politik, baik itu dari keluarga atau yang lain-lain. Karena yang sudah harus dan yang sudah wajib itu harus ditegakkan. Mungkin kembali ke adat istiadat masa lampau ya. Sama-sama. Wah, ini sudah panjang sih sebenarnya pembahasan kita ini, sudah mulai masuk ke ranah-ranah ke inti-intinya nih sebenarnya nih. Iya. Ya, kalau bisa saya bilangnya pembahasan Mas Wahyu sama Mas Yosi ya. Mungkin ini terakhir nih, ada nggak pesan-pesan leluhur mungkin yang Mas Yosi sama Mas Wahyu yang dapat intuisi itu, ada nggak pesan-pesan leluhur itu yang mungkin mungkin bukan harus ya, atau bisa dilakukan sama generasi-generasi muda kita, generasi kita juga sih, mungkin saya kan masih muda juga sebenarnya, generasi kita lah. Iya. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan dari mungkin leluhur segala macam, atau leluhur yang hadir sekarang pas kita ngobrol? Karena mungkin saya yakin orang-orang yang punya kemampuan supernatural atau yang dibilang indigo itu, mungkin mereka bisa ngelihat lah ya siapa yang hadir segala macam, mungkin bisa. Kalau ada yang ngelihat mungkin bisa di komen juga, di komentar
siapa yang hadir. Ya kalau nggak bisa memang disebut namanya, ciri-cirinya aja gitu. Ada nggak pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton? Ingatlah siapa kamu, siapa dirimu, apa kewajibanmu, tugasmu, dan titipanmu yang belum selesai. Bisa dikutip, bisa dikutip, karma maksudnya. Karma yang harus dilanjutkan. Karma masa lalu. Ya, Oh. karma yang harus dilanjutkan. Yang harus sampai tuntas. Kalau Mas Wahyu? Apa ya? Lamun panjenengan orang Jawa, yo ojo lali Jawa nih. Jangan lupa adat istiadatnya. Junjung tinggi budi pekerti, baik, nyapa baik sama orang, itu aja. Jangan lupa lah sama Jawa. Ya entah kalian ini yang nonton ini suku apa, ya janganlah lupa lah, jangan lali. Kalau gitu gitu. Ada kesamaan lah ya, intinya jangan lupa siapa dirimu, dari mana, leluhurmu itu siapa, adat istiadat yang harus dijunjung tinggi itu harus ada ya, karena kan kehidupan bermasyarakat itu ya kita harus menjunjung tinggi adat istiadat dan segala macam. Ya mungkin terima kasih ya buat Mas Yosi, buat Mas Wahyu atas obrolan dan diskusinya hari ini tentang kita udah banyak pembahasan ya teman-teman ya. Di awal kita udah bahas nih Kanjeng Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, siapa lagi ya, tentang Kisah Depalon, tentang siapa sih yang Raja Sunda tadi, Prabu Siliwangi, Eyang Semar, dan terakhir Batara Guru. Jadi mungkin hari ini sekian dulu dari obrolan kita. Kalau memang misalnya ada kesamaan atau perbedaan kisah atau pendapat dari teman-teman kita ini, kita bisa buka obrolan lah di meja kopi untuk mungkin meluruskan dan segala macam. Kalau ada yang salah ya atau ada yang keliru ya kan, bisa lah kita diskusikan di luar, atau kita bisa diskusi di dalam komentar tentang pengetahuan teman-teman tentang tokoh-tokoh yang kita bicarakan tadi ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang suka dengan channel Stasiun Hantu ini, mohon didukung dengan di like, di share, dan di subscribe ya. Ataupun kalau ada teman-teman yang punya cerita atau punya kisah mistis yang mau dibagi ke penonton, ya bisa menghubungi admin kami, entah itu di Instagram atau di YouTube atau di email. Kami terbuka dengan semua sumber, semua cerita, karena kan cerita-cerita masa lampau itu kita tidak menutup kemungkinan versinya ada banyak. Jadi cukup sekian dulu dari kami. Nextnya mungkin kalau tidak ada halangan, tim dari Stasiun Hantu mungkin akan melakukan penelusuran di salah satu tempat yang menurut orang itu memiliki energi-energi gaib yang kuat. Jadi stay tune terus dengan Stasiun Hantu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.